Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online GSCA CWS Sentul City 31 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Semua bangkit berdiri ya, nanti kakak tanya apa kabar hari ini, semua katakan dahsyat, luar biasa, hebat ya. Oke, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, hebat. Kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdiri semuanya. Masih ada yang duduk? Ya, sekarang berdiri semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami, Tuhan Yesuslah yang memimpin kami. Semua kami yang ada di rumah, baik adik-adik kami di mana saja, mari Bapa, Engkau Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak, kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya, Anak Roh Kudus yang berikan kita kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada
atas segalanya. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ye, haleluya, amin, haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ya, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita sambil menari. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihku padamu, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku memuji, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Dia menuntun kita dan menolong kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku.
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Ya, kalau saya bertanya, apa kabar hari ini? Jawab adik-adik, dahsyat, luar biasa, hebat. Ya, oke sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, hebat. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memimpin setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan hasil kreasi karyanya kepada kakak ya. Terima kasih juga apa yang sudah dikirimkan buat video ataupun foto kreasi daripada adik-adik semuanya. Ini ada hasil kreasi dari adik Jovanka, kreasi sedotan ya beberapa minggu yang lalu, dan kreasi ekspresi sukacita, dan juga ayat hafalan yang minggu yang lalu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih adik Jovanka. Ini juga ada adik Marsyanda, Barutu, ada Gabriel, dan juga ada Lasma ya. Ini kakak beradik. Terima kasih, luar biasa kalian semuanya. Nah, ini juga ada hasil kreasi dari adik Rahayu Baruto juga. Terima kasih ya buat kreasinya, bagus. Nah, ini juga ada hasil kreasi dari adik Angel ya, buatan kreasi ayat hafalan dan juga ekspresi sukacita. Wah, ekspresi yang luar biasa. Terima kasih buat adik Angel yang sudah mengirimkan. Dan ini juga ada adik Dela yang mengirimkan videonya ya, dengan menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 17 ayat 22. Kita dengarkan terlebih dahulu. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang kotor keringkan tulang. Iya, terima kasih adik Dela yang sudah membuat video ayat hafalan ya, Amsal 17 ayat 22. Ayo terus dipelajari firman Tuhan. Adik-adik semuanya tetap semangat ya, walaupun saat ini berada di rumah, tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ya, kita bisa baca di dalam KPR, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, atau seringkali disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Adik-adik semuanya, ya, kita akan belajar bersama-sama tentang Pentakosta. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta ini adalah hari pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Ya, pesta itu dirayakan 7 minggu. Ya, kalau dalam bahasa Yunani Pentakosta itu ke-50 atau hari ke-50 setelah Paskah. Dan di dalam Perjanjian Lama, hari raya Pentakosta itu juga sering dikenal dengan hari raya 7 minggu. Nah, sedangkan hari Pentakosta di Perjanjian Baru bagi umat Kristen, ya, Pentakosta itu memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus
Ya, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke sorga. Ya, oleh karena itu adik-adik semuanya, kakak ucapkan selamat hari Pentakosta buat adik-adik semuanya. Ya, Pentakosta, ya, ingat 10 hari sebelum Pentakosta, Yesus naik ke sorga. Nah, Yesus terangkat ke sorga. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya. Apa yang dia janjikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, murid-murid menantikan janji Tuhan di loteng Yerusalem. Murid-murid bersatu hati, murid-murid berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada hari yang pertama mereka berdoa bersungguh-sungguh, bersujud di hadapan Tuhan, tetapi belum terjadi apa-apa. Hari kedua mereka berdoa dengan sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan, tetapi juga belum terjadi apa-apa. Hari ketiga mereka juga tetap berdoa, mereka tetap tekun bersatu hati untuk menantikan janji Tuhan, tapi juga belum terjadi apa-apa. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan, hari kesembilan mereka tetap bersatu hati. Mereka berdoa menantikan janji Tuhan. Tetapi pada hari yang kesembilan belum terjadi apa-apa juga. Nah, pada hari yang ke-10, pada hari Pentakosta, ya mereka berkumpul bersatu hati menantikan janji Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Hush, besar sekali. Ya. Angin itu keras, masuk memenuhi seluruh rumah di mana para murid-murid Yesus itu berdoa. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid-murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Ya, adik-adik, pada hari Pentakosta itu seluruh orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, di negara Mesir, di negara-negara yang lainnya, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Ketika mereka mendengar suara tiupan angin yang keras itu, orang-orang itu berkumpul untuk melihat apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Karena anginnya begitu kencang, begitu luar biasa. Orang-orang Yahudi ini merasa heran. Karena tiba-tiba para murid bisa berbicara bahasa-bahasa mereka. Ya, mereka murid-murid menyatakan betapa besar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Nah, orang-orang Yahudi tercengang-cengang. Mereka sangat termangu-mangu sambil berkata, apa artinya ini? Tapi orang lain menyindir. Mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Ya, Petrus adalah pemimpin daripada rasul-rasul itu.
Petrus berkata, "Hai orang-orang Yahudi dan kamu sekalian yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Inilah penggenapan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-32. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu adalah janji Tuhan dan digenapi pada hari Pentakosta. Orang-orang percaya yang berdoa di loteng Yerusalem, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan dan mati di atas kayu salib itu adalah untuk menebus dosa semua orang. Sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Petrus mengatakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Itu pun sesuai dengan kitab suci. Dan pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga. Nah, adik-adik semuanya, apa yang terjadi? Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus kami lakukan Petrus supaya kami boleh menerima Roh Kudus? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah Petrus berkhotbah? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis. Sungguh pekerjaan yang luar biasa. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Adik-adik, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya supaya menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus juga akan menghibur, Roh Kudus juga akan mengajar, Roh Kudus juga akan menolong untuk menghadapi segala keadaan yang sulit yang adik-adik hadapi. Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi sekalipun saat ini adik-adik masih berada di rumah, belum bisa beraktivitas normal kembali, tetap percaya bahwa Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Roh Kudus senantiasa menghibur. Oleh karena itu, senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Ingat kisah Paulus dan Silas yang tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, dia tetap bisa memuji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Bagi adik-adik yang masih kecil, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, sampai di situ saja untuk adik-adik yang masih kecil. Tapi bagi adik-adik yang sudah 5 tahun ke atas, ya, bisa semuanya. Dibaca setiap hari, pasti adik-adik akan ingat. Yuk kita
baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ayat hafalannya Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Diingat ya, dibaca berulang-ulang, adik-adik pasti akan bisa. Nah, jangan lupa buat adik-adik semuanya, ya sekarang kita mau buat kreativitas di rumah. Ya, adik-adik semuanya buat kreativitas di rumah. Buatlah kreasi video ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Ya, bisa pakai gerakan, bisa dinyanyikan, atau rap, ya, atau dengan cara-cara yang lain. Adik-adik bisa buat video yang semenarik mungkin dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, jangan lupa kirimkan hasil video kreasi adik-adik semuanya ya di WA kakak atau di WA grup sekolah minggu. Ya, jangan lupa adik-adik semuanya buat kreasi ayat hafalan, video kreasi ayat hafalan semenarik mungkin. Ya, bisa pakai gerakan, bisa pakai dinyanyikan. Ya, oke, kakak tunggu ya. Jangan lupa sebelum kakak mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ibadah bersama-sama, kami boleh belajar tentang Pentakosta di mana Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas semua orang percaya. Oleh karena itu biarlah kami senantiasa bersukacita sebab Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, mengajar, membimbing, menuntun kami sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Kami tidak takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, kami tidak perlu sedih lagi karena Roh Kudus memberikan kuasa bagi kami. Dan kami juga boleh menjadi saksi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami kepada teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu online GSCA CWS Sentul City. Ya, sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan tanggal 7 Juni 2020 pukul 8 pagi. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.